Bab 2607. Rui dan Jiwa Naga Hijau. Rui, kita bersembunyi begitu diam-diam, beberapa tahun ini seharusnya bisa berlalu dengan aman, kata Naga Hijau. Seharusnya mungkin. Aku telah menyebarkan banyak taktik ilusi formasi di mana-mana, tetapi tidak ada di sini. Orang-orang ini pasti tidak bisa memikirkannya. Yang aku mainkan kali ini adalah metode pengecoh. Pria paruh baya itu tertawa. Jika Erikin ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena kedua orang ini adalah arwah Rui dan Naga Hijau yang ditarik ke dalam kehampaan demi menyelamatkannya dari tangan Master Iblis Gentayangan. Hanya saja arwah Naga Hijau saat itu berkata bahwa jika Erikin bisa menemukan kolam naga, dia mungkin akan melihat dirinya lagi. Namun dia tidak menyangka bukan hanya jiwa naga hijau yang masih hidup, tetapi Master Abadi Rui tidak mati dalam kehampaan, bahkan juga berlari ke ruang ini. Oh, aku merasa waktu pembukaan kolam naga sudah dekat. Bocah tengik Erikin mungkin tidak bisa mengejar. Naga hijau menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu pasti akan ada semakin banyak orang yang mengejarku, ingin mengambil kemelekatan jiwaku. Saat ini, kamu jangan pedulikan aku. Kemanapun aku bersembunyi, mengandalkan taktik ilusi, pasti bisa menunggu kedatangan Erikin. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Dulu jika kamu tidak menyelamatkanku, aku sudah mati di celah dalam kehampaan. Kamu menyelamatkan nyawaku ini. Di kolam naga ini, semua orang mengidamkanmu. Tentu saja aku harus melindungimu. Master Abadi Rui tersenyum bebas. Tidak diragukan lagi Erikin akan datang ke kolam naga sesuai jadwal. Hanya saja kolam naga dibuka terlalu dini, butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tempat ini melalui kekosongan. Erikin hanya memiliki fase keilahian saat itu, dan sudah terlambat untuk memikirkannya. Keduanya berbicara, tiba-tiba ruang di sekitarnya bergetar hebat. Rui, apakah orang-orang itu mengejar ke sini? Naga hijau bertanya dengan gugup. Tidak, seluruh ruang ini bergetar. Wajah Master Abadi Rui tenang, dia telah mengatur di luar, jadi dia dengan cepat menilainya. Sepertinya ada sesuatu di dunia luar, energi naga di kolam naga, orang ini sangat berani. Coba aku lihat napas orang itu. Saat Master Abadi Rui menganalisis, tiba-tiba suaranya berhenti seperti guntur. Mata Rui bulat, mulutnya terbuka, tetapi dia tidak bisa berbicara. Ada apa denganmu? Apakah orang dengan aura ini sangat kuat? Naga hijau tercengang sejenak, bertanya-tanya. Itu tidak kuat atau lemah, ya, orang ini. Master Abadi Rui kehabisan kata-kata, kenapa aku merasakan aura Erikin dari napas ini? Sungguh. Jiwa naga hijau juga tercengang, kepalanya pusing. Berapa kultivasi anak ini sekarang? Bisakah dia pergi ke kolam naga untuk menghirup napas naga? Dia sudah mencapai fase penilaian dengan 2 kegagalan, 3 kegagalan. Apakah ini terlalu omong kosong? Mereka baru berpisah berapa lama? Erikin dapat naik dari fase keilahian ke fase penilaian. Ini bukan jenis metode penyerapan, ini agak istimewa, mungkin aku salah. Rui menggelengkan kepalanya, juga tersenyum masam. Dia juga tidak percaya. Hei, mungkin kamu dan aku ingin anak ini datang tepat waktu dan membawa kita pergi, jadi mempunyai ilusi. Tunggu saja, semoga kita bisa selamat dari pembukaan kolam naga. Jiwa naga hijau memejamkan mata dan tertidur. Tapi Master Abadi Rui tidak bisa duduk diam, dia berjalan ke pintu masuk gua dan melihat kehampaan dengan konsentrasi penuh. Jika bukan Erikin, maka tidak apa-apa. Bagaimana jika itu Erikin? Saat kolam naga dibuka lagi, jika Erikin tidak bisa masuk, maka naga hijau kemungkinan besar tidak akan bertahan. Dan dia tidak mau meninggalkannya,
pasti akan jatuh bersamanya. Semoga saja benar-benar anak ini. Jika dia bisa masuk, sebenarnya banyak manfaat di sini. Apalagi ketika dia pergi dulu, dia memberi Erikin ingatan seumur hidup, tetapi dia tidak mengajarkan apapun, dia selalu menyesali masalah ini. Di lautan kesadaran, Erikin tidak menyangka teknik-teknik bentuk naga miliknya bisa menarik perhatian banyak orang. Namun dia tidak bisa merasakannya, sehingga setelah melakukan teknik bentuk naga, Erikin selalu tenggelam dalam meditasi. Entah kenapa, dari teknik bentuk naga dan kemelekatan jiwa-jiwa naga sisik, Erikin merasakan hembusan nafas sumber energi lebih dari cara-cara sebelumnya, jauh lebih cepat. Saat sinar kemelekatan jiwa ini menghilang, Erikin akan segera memurnikan sinar baru untuk tetap berada di lingkungan ini. Semakin lama waktu berlalu, semakin cepat nafas sumber energi diserap. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika Erikin akhirnya menyelesaikan meditasinya, terbang keluar dari laut dan mulai menjalankan teknik napas naga, dia juga jelas merasa telah menyerap beberapa kali lebih banyak energi naga. Jika ini terus berlanjut, takutnya dalam beberapa hari, dia dapat membawa sumber energi asal naga ke level yang sangat tinggi. Erikin juga sangat bersemangat. Erikin tidak tahu mengapa dia naik tingkatan dengan begitu cepat. Dia hanya merasa bahwa itu mungkin perpaduan dari 3 metode yang membedakannya dari kultivator lain yang mempraktikkan sumber energi asal naga. Namun, meskipun dia naik tingkatan dengan sangat cepat, Erikin tidak mencoba teknik tarian naga untuk melihat seberapa jauh dia sekarang. Sekalipun ke-16 naga api bisa memadukan tarian naga, jangan lupa, teknik pengendalian naga memiliki total 3 jurus Taoisme ilmu sihir. Ketiga teknik ilmu dewa ini semuanya dilakukan bersamaan dengan jalan api dan sumber energi asal api. Dengan kata lain, bahkan jika Erikin memiliki dasar untuk melakukan teknik tarian naga yang sempurna, itu tidak berarti bahwa dia memiliki sumber energi yang diperlukan untuk ilmu dewa. Jadi manfaatkan saja waktu ini, serap sumber energi asal negeri ke tingkat yang sangat penuh dan kental. Dalam beberapa hari ke depan, selain melakukan teknik napas naga 3 kali sehari, Erikin juga melakukan praktik naga sisik jiwa dewa dan teknik bentuk naga. Dan lokasinya tidak hanya di laut, itu akan terbang di langit untuk waktu yang lama. Semakin dekat dia dengan daratan dunia dewa, semakin stabil ruang angkasa. Selama dia tidak terbang tinggi di langit, pada dasarnya dia tidak akan menghadapi bahaya. 2 hari kemudian, Erikin tidak lagi dipimpin oleh jiwa dewa naga sisik, tetapi merasakan perbedaan antara naga sisik dan binatang sakti naga hijau. Sebagian dari kerohanian keluar dari meditasi, mengoreksi lintasan jiwa dewa yang menunjuk naga sisik. Setelah 3 hari lagi, meskipun kemelekatan jiwa naga sisik tidak lagi menyatu, Erikin sendiri dapat memasuki keadaan misterius yang sama, seolah-olah telah berubah menjadi naga hijau. Selama beberapa hari ini, pemikiran Erikin berangsur-angsur berhenti dan dia sepenuhnya mengintegrasikan kesadarannya ke dalam teknik bentuk naga. Tidak lagi memikirkan kecepatan penyerapan sumber energi asal naga atau hal lainnya. Dia merasa seperti naga hijau, terbang dan berenang seperti binatang sakti, menyadari keagungan dan keagungan binatang sakti. Dalam situasi ini, bagi orang lain, Erikin tampak seperti iblis. Baik iblis Fu dan merah sakti juga sangat memperhatikan perubahan Erikin. Namun, di bawah pengawasan ketat keduanya, Erikin tidak hanya terengah-engah dan tegang secara mental. Sebaliknya, dia berada dalam kondisi relaksasi yang ekstrim dan penuh pesona. Ini adalah keadaan tanpa pamrih. Erik telah memasuki alam tak terjangkau oleh banyak kultivator. Merah sakti, kamu diam saja hari ini, jangan sampai mengganggu Erik. Bersambung.